Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan poin-poin penting hasil podcast Hardiknas 2021 antara Presiden Jokowi dan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Kita tahu bahwa Presiden Jokowi meminta kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim yang pertama, pemerataan kesempatan belajar bagi warga Indonesia di semua wilayah Nusantara. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan nasional. Maka dalam kesempatan podcast Hardiknas tahun 2021, Mas Menteri mengutarakan desain pendidikan di Indonesia. Ada 7 poin penting hasil podcast. Yang pertama, penghapusan UN menjadi asesmen nasional. Yang kedua, survei karakter nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, program guru penggerak. Yang keempat, transformasi dana bos majemuk. Yang kelima, digitalisasi sekolah. Yang keenam, kampus merdeka. Yang ketujuh, KIP kuliah. Yang pertama, UN diubah menjadi asesmen nasional. UN diubah menjadi asesmen nasional bukan lagi mengukur informasi tentang bagaimana tingkat penguasaan ilmu pengetahuan peserta didik dalam menyerap materi kurikulum di setiap jenjang pendidikan. Tetapi paradigmanya sekarang diubah menjadi mengukur tingkat numerasi dan literasi, kemampuan bernalar peserta didik di masing-masing sekolah sesuai standar internasional. Yang kedua, survei karakter. Survei karakter ini adalah untuk memperkuat hasil informasi yang diperoleh dari asesmen nasional. Survei karakter bertujuan untuk mengukur sejauh mana nilai-nilai Pancasila terkuantifikasi pada peserta didik masing-masing sekolah seperti isu-isu intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan, dan lain sebagainya. Dari hasil survei nasional ini akan didapat peta-peta. Jadi ini merupakan program big data pertama kita dalam melakukan upaya digital government step pertama. Yang ketiga, program guru penggerak. Dengan adanya program guru penggerak ini, diharapkan adanya regenerasi kepemimpinan bagi kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru yang akan terlahir dari alumni-alumni guru penggerak. Program regenerasi kepemimpinan yang secara estafet akan terus-menerus bergerak maju dalam upaya mempercepat peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. 4. Transformasi dana bos majemuk. Dana bos sekarang tidak melewati pemerintah daerah tetapi langsung ditransfer ke rekening sekolah agar kepala sekolah lebih cepat dapat aliran dana bos dari pemerintah pusat. Dan kepala sekolah memiliki fleksibilitas karena penggunaan dana bos tergantung pada kebutuhan sekolah atau daerah. Besaran dana bos masing-masing sekolah berbeda, tergantung pada indeks kemahalan. Untuk daerah seperti Papua, Maluku yang jaraknya jauh dari pusat, dana bos naik antara 40% sampai dengan 100%. 5. Digitalisasi sekolah. Program digitalisasi sekolah bekerjasama dan berkoordinasi dengan Menkominfo untuk memastikan bahwa sekolah menjadi prioritas untuk koneksi internet. Dari Kemendikbud sedang dipersiapkan program distribusi laptop sehingga anak-anak dan guru-guru kita bisa mengakses informasi lebih cepat. Tentunya dengan proyektor dan juga wifi router, harapan dalam 1-2 tahun ke depan. 6. Kampus Merdeka. Kampus Merdeka bertujuan untuk membuka opsi bagi perusahaan atau NGO untuk membuat kursus-kursus atau pelatihan 1 semester yang akan mendapatkan full 20 SKS bagi mahasiswa tanpa harus terbebani mata kuliah lain. Jadi belajar bisa di mana saja dan dengan siapa saja, dunia perbankan, industri, UKM, dan lain-lain. Mahasiswa mendapat subsidi dari pemerintah untuk gaji dan uang transport. 7. KIP kuliah. Selain ada KIP sekolah yang sudah berjalan, ada juga KIP kuliah yang dulu diterima hanya 2,4 juta per mahasiswa, sekarang naik bisa mencapai 4 juta sampai 12 juta per mahasiswa, tergantung di mana mahasiswa tersebut melangsungkan perkuliahan, disesuaikan dengan UKT dari tipe universitas tempat mereka belajar.
KIP kuliah ini dapat menghindari adanya diskriminasi yang dialami mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi. Demikian poin-poin penting yang saya dapat ambil dari podcast antara Presiden Joko Widodo dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Terima kasih sudah melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kalian.